Mari kita berdoa. Benar Tuhan, pujian ini mengingatkan setiap kami bahwa Engkau adalah sumber sukacita, sumber pengharapan, dan sumber pertolongan setiap kami. Bahkan sumber belajar dan sumber pelayanan kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur dan bersukacita karena kami boleh merayakan sukacita wisuda STT Abdi Gusti yang ke-11. Dan semua itu adalah pertolongan Tuhan. Ketika kami menempel di dalam pokok anggur yang adalah sumber kehidupan itu, maka kami boleh ada seperti pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Firman-Mu yang akan diberitakan kiranya boleh menjadi berkat, kekuatan, khususnya bagi para wisudawan, wisudawati yang sebentar lagi akan diwisuda, dan juga bagi kami semua yang hadir, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, semua Tuhan yang melayani Engkau. Biarlah firman Tuhan benar-benar sebagai sumber kekuatan kami di tengah tantangan, pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat pada siang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang tidak terbatas itu boleh menyapa, menegur, memperbaiki, menguatkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat siang. Shalom. Ya, hari ini bersukacita Bapak Ibu. Ya, khususnya para wisudawan yang dari tadi saya perhatikan senyum, senyum, saudara-saudara. Nah, kenapa itu? Nah, alasannya karena sudah selesai. Nggak ketemu dosen-dosen lagi, dosen yang membencikan gitu ya, dosen yang menjengkelkan, dosen yang memberi tugas sangat banyak. Pokoknya harus kumpul, nggak kumpul nggak ada nilai. Ada yang ketemu dosen begitu ya? Bersyukurlah yang tidak saya ajar, saudara-saudara. Nah, puji Tuhan, hari ini beban semua terlepas ya. Enggak, saudara-saudara. Justru ini bukan beban yang terlepas, justru ini beban baru, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan sesuai dengan tema kita, yaitu unstoppable. Kita akan melihat satu ayat firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang ke-10, Bapak Ibu, ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu, janganlah kamu berhenti. NIV menerjemahkan don't stop. Kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belakangnya. Janganlah biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu. Saudara-saudara, jangan berhenti, teruslah bergerak, kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belakangnya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak asing dengan rambu ini ya Bapak Ibu. Biasanya ada di perempatan atau di pertigaan. Yang sebelah kiri, betul ya, di perempatan. Kalau di Surabaya banyak ini saudara-saudara. Ya, nah jadi kalau ada perempatan, bunyinya apa saudara-saudara? Belok kiri, jalan terus. Kemudian rambu yang di sebelah kanan, pertigaan, lurus, jalan terus, betul saudara-saudara? Nah, sekarang pernah nggak Bapak Ibu ketika sudah ada rambu peringatan, perintah, lalu Bapak Ibu berhenti? Apa yang terjadi? Karena setirnya sambil ngelamun Bapak Ibu, jadi berhenti. Kan merah, jadi berhenti Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Yang pertama, klakson di belakang bunyi. Tin-tin tatet, ya betul saudara-saudara. Terus yang kedua, pasti ada orang yang lewat berkata, bisa membaca nggak? Betul. Ya toh saudara-saudara. Lurus jalan terus, belok kiri jalan terus, betul saudara-saudara. Lalu yang ketiga apa saudara-saudara? Cepat jalan, karena di belakang sudah macet. Nah Bapak Ibu Saudara, kehidupan kekristenan kita, kehidupan pelayanan kita, bukankah sama seperti orang yang sedang berjalan Bapak Ibu, memperhatikan rambu-rambu yang ada di depan kita. Bayangkan kalau kita Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pembelajaran, walaupun selesai di kampus, di kelas belajarnya, ya, lalu kita juga selesai juga ketika terjun di dalam pelayanan, kita berhenti. Padahal firman Tuhan tadi memerintahkan jangan berhenti, teruslah bergerak, jalan terus, jangan berhenti. Apa yang terjadi saudara? Nah, saya ingat
di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1. Ya, dikatakan seperti ini saudara. Karena kita mempunyai banyak saksi, yaitu tokoh-tokoh iman dalam Ibrani pasal 11, bahkan Yesus itu sendiri ya, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ketika saya dan saudara berhenti belajar, berhenti pelayanan, berhenti beribadah, maka ada saksi-saksi, tokoh-tokoh iman yang berteriak, jalan terus. Ada yang berteriak, jangan berhenti. Benar begitu Bapak Ibu? Bisa kita membayangkan ketika kita stop belajar, stop pelayanan, stop beribadah, stop melakukan apapun untuk kerajaan Allah, saya bisa membayangkan ada begitu banyak tokoh Alkitab, saudara-saudara. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang berkata kepada kita pada siang hari ini, jangan berhenti, jalan terus. Amin, saudara-saudara. Tuhan Yesus dan tokoh-tokoh Alkitab memberi contoh kepada kita semua. Mereka berjalan terus, mereka tidak pernah berhenti. Bahkan mereka sampai mati, Bapak Ibu Saudara, mereka terus berjalan. Nah saudara, tema di dalam kitab Yosua itu adalah kesetiaan Tuhan menepati janjinya. Sudah belajar mengantar PL, tafsir PL, teologi PL. Benar ya saudara? Kesetiaan Tuhan dalam menepati janjinya. Walaupun seringkali Bapak Ibu, Tuhan itu berfirman kepada umatnya, aku yang berperang ganti kamu dan kamu diam saja. Ayat 42 di Yosua pasal 10, kalau Bapak Ibu baca di situ dikatakan apa? Yang berperang bagi kamu adalah Tuhan. Bayangkan, Yosua yang memimpin berperang, orang Israel yang berperang, saudara-saudara. Tapi di situ dikatakan yang berperang bagi kamu adalah Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan yang berperang atau umat yang berperang? Tuhan yang berjalan atau umat yang berjalan, saudara-saudara? Nah kadang-kadang kita berpikir seperti ini, loh, pemberian tanah Kanaan itu kan anugerah Tuhan, betul ya saudara? Apakah ketika pemberian tanah Kanaan sesuai dengan janji Tuhan, yang adalah anugerah Tuhan, kemudian bangsa Israel pasif? Seringkali kita berkata, aku dapat anugerah Tuhan, aku dapat kebaikan Tuhan, aku dapat pemberian Tuhan. Kemudian saudara pasif, saudara nggak buat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, anugerah Tuhan itu bukan membuat kita pasif. Anugerah Tuhan justru membuat kita aktif, saudara. Ketika firman Tuhan tadi mengatakan Tuhan yang berperang bagi kamu, ternyata umat Tuhan masih punya tuntutan tanggung jawab yang besar di dalam peperangan, di dalam memperolehnya. Nah Bapak Ibu, kita bisa diingatkan kembali. Perintah Yosua tadi sangat jelas ya, unstoppable, don't stop, jangan kamu berhenti. Kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belakangmu. Saudara-saudara, acara wisuda yang ke-11, sarjana teologi, benar? Sarjana pendidikan Kristen dan magister pendidikan Kristen. Betul ya, saudara-saudara? Hari ini memang kalian semua berhenti belajar di kampus, baik onsite maupun online. Tetapi Bapak Ibu, saya mau mengingatkan, para wisudawan sudah tidak bertemu lagi yang tadi saya katakan dengan para dosen dan teman-teman di kampus, di dalam kelas, saudara. Tetapi ini bukan akhir dari segalanya. Tetapi justru ini merupakan awal yang indah bersama Tuhan untuk terus bergerak menggenapi visi pelayanan, kehidupan yang diletakkan Tuhan dalam hidup saudara masing-masing. Untuk apa saudara? Terus berjalan, terus bergerak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya para wisudawan, wisudawati, harus merenung setelah ini aku mau buat apa. Setelah selesai di wisuda, aku mau lakukan apa? Pelayanan apa? Bersyukur yang sudah memiliki pelayanan Bapak Ibu, tapi kadang ada yang masih bingung juga, mau kemana ini? Nah biarlah setelah acara ini Bapak Ibu Saudara boleh terbuka, Tuhan mempertajam lagi visi panggilan yang Tuhan percayakan kepadamu untuk terus saudara kerjakan. Yang pertama yang kita renungkan pada siang hari ini adalah unstoppable struggle. Jangan berhenti berperang, tadi kata Yosua. Berjuang atau bergumul melawan siapa? Efesus 6 ayat 10-20 mengatakan memang musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita bukan sesama hamba Tuhan. Saya heran kalau ada hamba Tuhan yang musuhan, saudara.
gara-gara rebutan jemaat. Itu jemaatnya Tuhan, bukan jemaatmu. Gitu ya. Kalau di tempat saya ada jemaat yang sudah lama tidak hadir, lalu saya tanya, gitu ya, wajib toh gembala menanyakan jemaatnya, betul saudara. Tidak pernah datang lagi. Ini Natalan kok datang gitu ya, setelah Natalan hilang lagi saudara. Ya kenapa? Apa masalahnya? Siapa yang salah? Saya yang salah kah? Oh enggak Pak Timotius, memang kami pergi ke gereja yang lain. Loh kenapa? Memangnya gereja ini kurang dingin, saya bilang. Parkirnya kurang luas. Kemudian setiap habis ibadah ada snacknya, masih kurang, harus makan siang tiap minggu. Enggak Pak, enggak. Setiap ada yang ulang tahun pernikahan atau ulang tahun umur ya Bapak Ibu, itu ada jemaat yang otomatis ya bawa snack, kami mengucap syukur supaya jemaat semua ikut makan. Ya jawabannya ke gereja sebelah Bapak Ibu. Karena di tempat kami, nah Pak Andri Surya tahu ya gereja tempat kami, itu kampung gereja. Bertekak enggak gereja itu Bapak Ibu. Nah ketika mereka di A, di B, di C, saudara, ya semoga jangan banyak-banyak ya, sudah satu aja, jangan A, B, C, D gitu ya. Saya hanya berkata ya sudahlah, tugasku selesai menggembalakan kamu ya. Kamu gantian digembalakan sama yang lain. Sudah, selesai Bapak Ibu gitu ya. Padahal yang menggembalakan teman sendiri, udah biarin aja. Ya, kita tidak susah begitu. Nah, itu bukan musuh kita. Yang dikatakan firman Tuhan harus terus bergerak, terus berjuang, terus bergumul. Kita menghadapi invisible enemy, musuh yang tidak kelihatan, kata Paulus. Bukan darah dan daging, roh-roh jahat di udara, tapi sebenarnya lebih mengacu kepada diri sendiri. Apakah itu saudara-saudara? Sifat dan karakter yang tidak mau dibentuk. Nah, kita kadang-kadang heran melihat hamba Tuhan, orang Kristen, ya skopnya pelayan Tuhan, Pak, hati-hati sama dia. Kenapa? Aneh orangnya. Loh, kok aneh orangnya? Gitu ya. Saya juga kadang menghubungi pembicara, Bapak Ibu. Pak Tim, hati-hati kalau ngundang dia. Harus ditanya, pakai WA, pakai telepon, atau pakai email, atau suratnya datang dengan Bapak diberikan ke dia undangannya. Atau ngomong ke dia, gitu ya, Pak mengundang tanggal sekian, tanggal sekian. Walah, ini zaman canggih loh ya. Masih begitu kah? Iya Pak, orangnya aneh, ngamuan, tersinggungan. Waduh, ini bukan pendeta saudara, ini pendekar. Ya kan saudara, ini bukan hamba Tuhan ini. Jadi saudara tidak boleh dijulukin oleh orang si A, si B, orangnya aneh. Jangan saudara, orangnya aneh. Kalau orangnya suka memberi, puji Tuhan gitu ya. Tapi pelit plus medit, waduh jangan saudara. Oke ya, itu soal sifat. Masih tersinggungan. Loh, kalau masih tersinggungan ya jangan jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan pelayanan sepanjang saya 30 sekian tahun. Jangankan di gereja, di STT, di kampus kan ya begitu saudara. Ada mahasiswa yang bencana enggak selain ada dosen yang bencana? Ya ada juga saudara. Tapi saya belajar Bapak Ibu, ya sudahlah. Gitu ya, itu proses lah yang harus dikikis, itu yang harus dibentuk dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara, seharusnya tidak boleh ada istilah hamba Tuhan aneh, hati-hati menghadapi dia. Orang aneh, hati-hati menghadapi dia. Itu harusnya nggak ada saudara. Nah musuh apa yang tidak kelihatan yang harus kita perangi? Tadi firman Tuhan mengatakan terus bergerak, hantamlah, gitu ya saudara. Perangilah. Ternyata apa saudara-saudara? Sifat dan karakter yang tidak mau dibentuk. Saya senang sekali dengan Efesus pasal 4 ayat 25 mengatakan begini. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kolose 3 ayat 8 dan 9. Di situ dikatakan apa? Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Sifat dan karakter seseorang terlihat dari mana Bapak Ibu? Perkataannya. Kalau di dalam konteks berkhotbah, dalam konteks mengajar, makanya saya senang sekali lulusan ini mengajar karena sarjana pendidikan atau magister pendidikan atau STH, berarti di gereja berkhotbah. Perhatikan nasihat firman Tuhan tadi Bapak Ibu, tidak boleh mengatakan apa? Dusta. Dalam konteks pelayanan kita,
bukan berkata dusta, saudara, bohong, hoaks, bukan saudara. Tetapi di dalam khotbah, di dalam pengajaran tidak boleh berbeda dengan apa yang Alkitab katakan. Di luaran sana berseliweran ajaran-ajaran yang tidak sesuai Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita ikut-ikutan. Ketika kita ikut-ikutan, berarti saya dan saudara sudah berdusta. Dan firman Tuhan tadi mengatakan, buanglah. Nah, ini sering muncul ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena perkataan ajaran itu, buanglah, bahkan dikatakan apa? Matikanlah. Kolose 3 ayat 5-6 dikatakan apa? Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Buanglah dan matikanlah terus menerus. Inilah pergumulan saya dan saudara seumur hidup kita, sampai saya dan saudara serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, yang namanya dibuang, pernah buang sampah? Kemudian saudara ingat, ini penting, ini barang masih dipakai. Saudara ambil lagi kan? Iya, ambil lagi ya. Jadi kalau dibuang, kadang itu diambil lagi saudara. Tapi kalau matikanlah, tidak boleh saudara berdoa berharap mujizat kebangkitan. Sekarang dibalik, kalau yang seharusnya dibuang dimatikan, lalu yang seharusnya dimatikan dibuang, apa yang terjadi? Saya pernah punya teman di asrama, orang Batak, Bapak Ibu, nggak bisa marah. Aneh, orang Batak kok nggak bisa marah. Gitu ya. Suatu saat saya dengan teman-teman ngerjain dia. Jadi sama seperti kalian ya, waktu di asrama ya, nakal juga saudara. Ngerjain teman, lalu menyembunyikan makanan juga, atau ditukar paha ayam diganti leher ayam. Gitu ya. Saya ingat dari itu, tidak saya lupakan sampai hari ini saudara. Nah, suatu saat teman ini kita kerjain, makanannya kita sembunyikan Bapak Ibu. Karena teman ini tidak pernah marah. Apapun ya, dia tidak pernah marah. Saudara. Nah, suatu saat kita kerjain, lalu makanannya kita sembunyikan. Apa yang terjadi saudara? Kali itu saya melihat dan teman-teman melihat marah yang luar biasa. Saya pikir kamu itu marahmu kamu matikan. Jadi kamu tidak bisa marah seumur hidupmu. Enak aja Timotius katanya gitu saudara. Karena saya tahu dia lagi lapar berat Bapak Ibu. Ketika lapar berat ya, lapar sungguh-sungguh, makanan yang seharusnya dimakan gak ada. Waduh saudara, dia lupa kalau dia masuk STT waktu itu. Ya, jadi kebiasaan kampungnya itu muncul. Nah, jadi coba lihat, kalau yang seharusnya dibuang, dimatikan, lalu yang seharusnya dimatikan dibuang, apa yang terjadi? Yang harus dimatikan tadi apa saudara? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Itu harus dimatikan loh. Jadi tidak ada lagi ceritanya hamba Tuhan selingkuh, selingan indah, keluarga utuh. Nah, nggak ada itu. Kalau nggak ketahuan, kalau ketahuan ya hancur saudara. Nah, itu harus dimatikan. Percabulan atau dosa-dosa yang lain, penyembahan berhala, itu harus dimatikan. Tidak boleh dibuang. Tapi yang terjadi sebaliknya. Yang pertama yang kita renungkan, jangan kamu berhenti bergumul berjuang untuk apa? Membuang dan mematikan sifat kedagingan kita. Amin, saudara. Sulit Pak, oh ya sulit. Siapa suruh jadi orang Kristen? Siapa suruh jadi hamba Tuhan? Aku nggak bisa hidup seenak-enak saya Pak. Oh nggak bisa. Karena aku harus sangkal diri pikul salib. Jadi orang Kristen nggak enak Pak. Apalagi melayani Tuhan, tambah nggak enak. Mau bingung sekarang? Mau dilepas sekarang toganya? Mau lari dari panggilan? Kalau engkau lari dari panggilan, kau akan seperti Yunus dikejar kemanapun kau pergi, sampai kau berkata, ini aku Tuhan, utuslah dia. Itulah aku, saudara. Bukan utuslah dia ya. Panggilan Yesaya kan begitu, ini aku Tuhan, utuslah. Iya, karena pedalaman, utuslah dia. Nanti kulitku yang putih jadi hitam. Dulu waktu praktek teman-teman juga pilih tempat pelayanan, saudara. Waktu selesai pelayanan, memberi laporan. Waduh, ini yang wanita-wanita ini kok jadi cantik-cantik ya? Iya, ibu gembalaku sangat sayang. Oh, mau diambil mantu kamu ya? Iya,
jadi penuh, anting-anting, gelang, waduh saudara. Karena dia pelayanan prakteknya di Jakarta, waduh, di kota-kota besar. Lalu kasihan ada mahasiswa yang prakteknya di pedalaman, jalan kaki, saudara-saudara. Udah hitam tambah hitam, saudara. Tapi saya hanya berkata, waktu kamu praktek pelayanan, carilah tempat pelayanan yang paling tidak enak. Kalau perlu merintis dengan bapak gembalanya. Ya. Kenapa saudara? Karena itu juga merupakan ajaran proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, unstoppable learning. Kita tidak boleh berhenti belajar. Amin. Setuju? Wisudawan setuju? Berhenti baca buku. Tugasnya Pak Wid sudah selesai, yang bukunya banyak itu. Udah hore selesai? Enggak, Bapak Ibu. Bayangkan kalau saudara berhenti belajar, berhenti membaca, hamba Tuhan yang lain, pelayan Tuhan yang lain, semua yang hadir, kita semua berhenti belajar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita sudah menyandang gelar yang sangat banyak. Dulu saya pernah punya dosen, gelarnya 10 dipasang semua. Baik yang sekuler maupun yang rohani, yang rohana dan yang rohani, saudara. Lalu saya nyeletuk berkata, Pak, kurang satu gelarnya sampean. Apa itu? Almarhum. Itu pasti suka nggak suka, mau nggak mau, saudara dapat gelar nanti satu lagi, yaitu almarhum, almarhumah. Nah, sebelum gelar itu diberikan Tuhan kepada kita, Bapak Ibu, dan manusia menyebutnya, oh ternyata Bapak A, Bapak B sudah almarhum toh, Ibu A, Ibu B sudah almarhum toh, ya sudah. Nah Bapak Ibu, saya mau mengatakan begini, bagaimana mempertanggungjawabkan gelar kita itu di hadapan Tuhan dan masyarakat? Kalau kita sudah berhenti belajar, Bapak Ibu, tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, tanggung jawab kita di hadapan sesama itu apa? Bukankah seringkali saya mengatakan di hadapan kalian toh, waktu di kelas, kalau kalian hanya ingin ijazah, gak usah capek-capek engkau belajar, bisa saya printkan. Betul? Pernah gitu nggak? Yang reguler? Nah, angkat tangan, 2 tangan saudara. Jempol tangan dan jempol kaki kayaknya. Lalu yang kedua, kalau engkau hanya difoto pakai toga, tadi kalian foto semua, nanti foto bersama juga ya, seperti ada di pasang itu. Tak pinjemi toga saya, yang garis 3, keren toh saudara? Keren. Di hadapan dunia, di hadapan setan, keren Bapak Ibu. Tapi pertanggungjawaban proses belajar mengajarnya itu di mana? Nah Bapak Ibu, yang kedua, kalau saya dan saudara berhenti belajar, sesungguhnya apa yang terjadi? Yang mahal adalah ketika engkau mendapatkan ilmu materi dari kelas yang diajarkan oleh dosen. Jadi bukan ijazahnya hanya 1 lembar, mungkin ditambah akta 5, atau foto wisudanya yang resmi tadi dikatakan nggak boleh foto-foto. Bukan itu yang mahal. Tapi yang mahal adalah ketika proses belajar di dalam kelas. Coba satu contoh Esra. Di dalam Esra 7:10 perhatikan ya. Sebab Esra telah bertekad. Nah, apa artinya bertekad? Yang ikut tafsir PL boleh dieksegesi. Ya, memberi hati, berkemauan keras. Nah ini masalahnya, mau apa nggak mau, itu saja. Semua alat, sarana, prasarana sudah ada, kita dapatkan di internet. Tapi masalahnya mau apa tidak mau, punya kemauan, punya hati apa tidak untuk belajar. Di situ dikatakan, Esra telah bertekad untuk meneliti. Ya, saya senang sekali ya, kalian sudah melakukan apa, pengabdian masa masyarakat. Ngajar anak-anak les ya saudara-saudara ya. Gereja tempat kami juga les gratis Inggris, matematika, Mandarin. Wah, saya buka lagi ya, Mandarin gratis untuk anak-anak. Nah Bapak Ibu, pengabdian masyarakat oke. Pendidikan oke. Tridharma perguruan tinggi. Dan yang ketiga, yang terakhir apa tadi? Penelitian. Saudara mesti membaca, saudara mesti menulis. Nah itu penelitian Bapak Ibu. Dan Esra sudah lakukan. Dan setelah itu apa saudara? Ketika dia meneliti firman Tuhan,
kemudian melakukannya. Nah, jangan-jangan kita berpikir yang penting aku khotbah biar yang lakukan orang lain. Oh no. Kita berkhotbah, kita mengajar, kita melakukannya. Setelah itu apa? Kita mengajar kepada orang lain. Lalu contoh yang kedua, Paulus berkata kepada Timotius, 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, sama-sama, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Bertekunlah dalam membaca. Jadi membaca itu perintah kita apa bukan? Yang bobotnya sama dengan kasihlah Tuhan, kasihlah sesamamu. Layanilah Tuhan, layanilah sesamamu. Level Bapak Ibu, bertekunlah membaca. Nah, kalau yang kemarin lagi viral itu nggak perlu membaca. Dengar ya Bapak Ibu ya, viral ya. Yang penting kita melakukan firman. Bagaimana bisa melakukan firman kalau nggak membaca dan mengerti? Betul, saudara. Di Surabaya itu ada terminal Bungurasi, ada terminal Jembatan Merah, ada terminal Osowilangun ya. Kalau saudara nggak ngerti perintahnya, silakan pergi ke terminal. Ayo, mau terminal yang mana, saudara? Ya, ada juga stasiun toh, macam-macam di situ. Pokoknya turun di stasiun. Stasiun yang mana? Pokoknya stasiun. Ternyata, loh kamu turun di stasiun mana? Wonokromo, padahal janjinya stasiunnya di mana? Gubeng atau stasiun kota. Lah, kenapa? Karena tidak mengerti, memahami perintahnya. Nah, demikian juga. Kalau saya dan saudara tidak mengerti firman dengan baik, maka aplikasi yang kita lakukan pasti salah. Disuruh ke kanan, jalannya ke kiri, saudara. Nah, berapa banyak seringkali terjadi dalam hidup kita begitu. Kenapa? Karena kita tidak mau bertekun membaca, kita tidak mau tekun berhenti, dengan kata lain kita stop belajar. Tapi biarlah di acara wisuda kali ini, saudara diingatkan. Coba slide berikutnya ya. Nah, coba lihat saudara-saudara. Ini luar biasa ya. Indonesia itu kalau di survei dunia dikatakan membaca nomor berapa? Nomor 2 dari bawah. Finlandia. Jadi kalau mau lanjut studi untuk jadi dosen ke Finlandia sepertinya ya. Tempatnya belajar, negara belajar gitu saudara. Indonesia nomor 2 dari bawah. Ngeri gak? Apalagi ditambahi hamba-hamba Tuhan juga suruh baca pusing. Akhirnya mengandalkan ChatGPT, mengandalkan Google, mengandalkan apa? Ngeri gak saudara-saudara? Berarti saudara sudah berhenti belajar. Firman Tuhan hari ini yang kedua mengingatkan kita, janganlah berhenti, teruslah belajar. Yang ketiga, yang terakhir, ini penting ya. Setelah kita terus mematikan, membuang sifat karakter yang tidak sesuai dengan firman, karena nanti tujuannya seperti Kristus. Yang kedua, kita tidak boleh berhenti belajar. Dan yang ketiga, unstoppable service of God. Kita tidak boleh berhenti melayani Tuhan. Bahkan lebih lagi, kenapa? Biasanya di awal, di wisuda itu semangatnya luar biasa. Dan saya harap api ini tidak boleh padam, saudara-saudara. Kemudian kita diingatkan apa? Konteks pelayanan kita sekarang. Nah, ayo kita merenungkan. Yang saudara ajar nanti itu anak-anak, betul? Ya, generasi Alpha, generasi Z. Ayo kita merenung sebentar soal generasi itu Bapak Ibu. Ya, ini juga merupakan tantangan, tapi ini juga merupakan peluang. Makanya dosen-dosen tua itu sudah gak laku, saudara. Suatu saat saya pernah melamar di STT, ditolak. Jawabannya apa? Gak payu Pak, wis ketuaan sampean. Loh, expired? Iya Pak. Kita cari dokter yang umurnya 35-an gitu lah Pak. Paling tua 40 tahun Pak. Lah Bapak wis umur 54 sekarang. Ketuaan Pak. Wis gak bisa ngikuti cara belajar anak-anak generasi Z, generasi Alpha. Katanya gitu saudara. Dalam hati ya rohati tapi sadar diri ya, memang tua saudara. Betul? Jadi kita ini sudah waktunya pensiun gitu ya. Belum lah, dosen 65 kok pensiunnya. Jadi masih ada 10 tahun, 11 tahun lagi. Tapi memang kita nggak bisa ngikuti. Kenapa? Kalau saya ngajar di universitas, semua materi itu nggak ada diktat. Nggak ono. PDF nggak ono saudara-saudara. Semua sudah ada di webnya. Nah,
Saya mengalami kesulitan ketika di universitas, Bapak Ibu. Itu mahasiswa kok melototin HP, handphone, melototin laptop, melototin tab. Menurut saudara, lagi buka materi? Iya, buka materi ya. Saya keliling. Ternyata buka apa? Game online. Mungkin ada yang judi online juga kayaknya ya. Atau ikut pinjol juga ya. Nah, ini 3 bahaya itu ya. Game online, pinjaman online, judi online. Wah, itu juga musuh, saudara. Oke, saya keliling. Ada yang monitornya ketika posisi sudah baik, saya lihat digeser, saudara. Supaya saya jangan lihat. Kemudian yang ketiga, ketika saya panggil, ngomong iya Pak, tapi matanya tetap di laptop, tidak di dosennya. Coba menurut saudara, jenis ini bisa diusir dengan doa dan puasa apa enggak? Ini dibina apa dibinasakan aja gitu ya. Oh, jangan dibinasakan lah. Dibina ya, saudara. Oke. Kemudian saya bertanya, ini generasi Z loh Bapak Ibu ya. Sesuai dengan seumuran anak-anak saya, umur 20, 23 gitu ya, 22, 18 tahun ya, sekitar itulah mahasiswa. Tadi kita barusan diskusi apa? Memang ada yang nggak tahu, karena memang konsentrasinya ada yang chatting terus sampai saya berkata, kamu itu nggak capek atau jarimu ngetik terus? Ya Pak, balas WA Pak, banyak sekali nih WA masuk. Loh, ini kan waktunya kelas, waktunya kuliah. Oke Pak, aman, tenang aja Pak. Walaupun mataku dan jariku di sini, tapi telingaku menghadap bicaranya Bapak. Keren, saudara. Biasanya kita nggak konsentrasi tuh Bapak Ibu. Keren. Tadi Bapak ngomong ini kan, kok tahu dia? Tapi ada juga yang nggak tahu, Bapak Ibu. Yang tahu jumlahnya lebih sedikit dibanding yang tidak tahu. Coba ngajar model itu gimana? Ya memang kita dituntut metode pembelajarannya lah, macam-macam, betul. Akhirnya dituntut lebih lagi. Makanya kurikulum yang baru nanti Pak Menteri yang baru itu apa? Saya masih ingat full. full saudara, sudah diganti yang kurikulum merdeka kemarin ya, sudah diganti full apa gitu. Nah Bapak Ibu, saya mau mengatakan generasi mahasiswa murid kita seperti itu. Lalu apalagi saudara, tantangan pelayanan kita anak-anak sekolah minggu juga sama. Coba slide berikutnya, generasi dari tahun ke tahun. Ada yang sudah umur 70-an tahun, 80 tahun, generasi boomer ya. Kemudian generasi X tahun 60 sampai 79, nah itu saya, lahir tahun 70. Kemudian generasi Y, generasi milenial tahun 80 sampai 84. Lalu generasi Z yang lahir tahun 95 sampai 2010. Kemudian generasi Alpha. Nah generasi Alpha ini luar biasa, lahir owek langsung pakai handphone. Coba ibu-ibu yang lagi nge-mall ya, kasih ini ya saudara, kereta lalu nangis. Dikasih apa sama ibu mamanya? Kasih handphone, langsung diem. Bahkan nanti lahir owek langsung sekolah, saudara-saudara. Wah, itu generasi alfa loh, luar biasa Bapak Ibu. Nah, kita bersyukurnya apa Bapak Ibu? Coba slide berikutnya. Karakternya ya, generasi Z itu coba lihat. Nah, coba ya saudara-saudara. Minggir, generasi milenial. Kenapa? Saatnya generasi Z beraksi. Dalam beberapa waktu ke depan, sepertiga angkatan kerja adalah generasi Z. Nah betul saudara-saudara. Nah coba lihat, ingin berfokus, pemerintah berfokus pada stabilitas ekonomi dan kualitas pendidikan. Yes, setuju? Wow, hebat saudara. Lalu mencari uang bermodal kreativitas dan media sosial. Anak-anak generasi milenial, generasi Y ini ya saudara-saudara, generasi Z maksud saya, itu pinter apa? Ngejob. Ya, saya ingat 2 anak saya ini pinter golek duit sebenarnya ya. Online Pak pokoknya. Bukan hanya ngajar online Mandarin gitu ya, ngelesi online karena posisi nggak ada di Surabaya, Bapak Ibu Saudara. Waduh, kok pinter kamu ya cari duit? Sopo sih ngajari? Makanya papa itu expired, generasi boomer lagi ya, generasi yang sudah tua X. Kemudian duitnya diputar-putar, ingat loh nanti hilang loh ya. Soalnya papa pernah kehilangan ya, papa kurang pinter soalnya. Loh ngono loh Bapak Ibu anak-anak sekarang itu. Iya, papa kurang pinter. Coba Pak, motor tak puter nih. Loh, kamu kok ngerti kayak gitu-gitu? Belajar dari mana? Papa nggak pernah ngajarin, papa hanya ngajarin Alkitab. Ya papanya hamba Tuhan saudara ya. Ya belajar Pak.
Oh, kalau sekolah luar negeri itu kayak gitu ya, pinter, cari duit gitu. Ya bukan berarti yang dalam negeri enggak. Tapi saya mau mengatakan itu generasi Z begitu Bapak Ibu. Ngonten dan lain sebagainya. Nah, nggak mau terikat dengan jam kerja, nggak mau masuk kerja jam 9 pulang jam 5 sore, enggak. Ingin bekerja jauh dari kantor. Makanya di Surabaya itu yang namanya kafe-kafe itu, waduh saudara. Kalau kita orang tua masuk kafe tujuannya apa? Makan, minum, pulang, betul. Tapi mereka bahkan ada kafe yang dikasih layar monitor untuk kerja Bapak Ibu. Jadi nggak mau di kantor, jadi nggak perlu kantor, saudara belajar bekerjanya kayak begitu. Wah luar biasa. Tapi lihat Bapak Ibu, peduli inklusivitas, keadilan sosial, hak LGBT, makanya mereka setuju ini perkawinan sejenis, mereka setuju. Alasannya apa? Hak asasi. Coba slide berikutnya, lihatlah wajah anak-anak kita. Ayo, ibu bapak yang jadi guru nanti ngajar model begini loh. Ya, lalu yang kedua apa? Tantangannya. Kalau nanti ditegur, gurunya dipermasalahkan enggak? Makanya di YouTube Reels video dan lain sebagainya atau short video itu ada anak yang berkelahi, gurunya tidak mau pisah. Kenapa? Nanti jadi urusan gurunya. Mau jadi apa saudara? Positifnya, pinter-pinter, dokter mata tambah banyak, kacamata laku keras nanti ya saudara. Kalau saya sih kacamata tua Bapak Ibu, tapi kalau anak-anak 2 tahun sudah kacamata. Lalu kelemahannya apa? Generasi Z, boleh dibilang generasi apa? Strawberry, generasi manja, betul? Generasi ini tumbuh dalam lingkungan serba mudah dan nyaman, nggak bisa menjawab pertanyaan gurunya langsung klik. Ya, saya kalau tanya pertanyaan, nggak usah lama-lama Bapak Ibu, langsung aja diklik. Allah Tritunggal, klik, nah keluar. Atau apa? Klik, semuanya begitu ya saudara. Teknologi telah mengubah cara hidup mereka. Seperti cara berkomunikasi, belajar, hingga bekerja. Segala sesuatu bisa diakses dengan cepat dan mudah melalui smartphone. Disebut generasi strawberry karena apa? Indah bentuknya tapi gampang hancur. Seperti popcorn, indah, meletus tapi sirna. Generasi yang rawan, generasi yang muda, generasi yang apa saudara? Tidak tahan banting, generasi yang lunak, kena omongan sedikit tersinggung, bunuh diri. 2 mahasiswa yang ada di Surabaya kemarin ya, salah satunya tempat saya mengajar lagi, terjun bebas dari lantai 12 ya, hancur. Salah satunya papanya saya kenal, rekan Andri juga kenal. Papanya bercerita, aduh anakku yang nomor 4, loh Pak, itu kan anak yang pinter toh Pak, ceria sekali. Iya Pak Win, zaman itu. Tapi berapa tahun terakhir ini tertutup arahnya. Nah ini yang saya nggak tahu, kalau tiba-tiba dia terjun bebas, wajahnya hancur, semua hancur. Pihak Adiasa berkata, Bapak tega kalau lihat anak. Loh kenapa? Tega, itu anakku soalnya. Janganlah Pak, pasti Bapak nggak tega. Hancur. Tega saya. Istri saya nggak tega sudah. Waktu pemakaman pun saya hadiri. Hancur, rapuh Bapak. Itu tantangan yang Bapak Ibu hadapi. Anak-anak sekolah minggu kita, anak-anak di sekolah kita seperti itu. Tetapi saudara tidak boleh berkecil hati ya. Tidak boleh berkecil hati. Kenapa? Karena Tuhan tadi mengatakan itu adalah tantangan, itu juga merupakan peluang bagi kita. Nah biarlah kita menyadari bagian yang sangat penting. Nah ini tanggung jawab kita semua. Bukan hanya guru-guru, bukan hanya pelayan Tuhan, bukan hanya sekolah, bukan hanya siapa lagi? Pendeta, ya Bapak Ibu ya. Coba masih ada nggak orang tua yang ngajarin PR anaknya kayak begini nih? Masih ada nggak kira-kira? Termasuk pendeta ini dewe punya anak kecil ini begini apa enggak? Sudah urusannya guru les, urusannya babysitter dan lain sebagainya. Enggak Bapak Ibu. Ayo kita kembali menurut kitab Amsal itu. Didiklah orang muda, didiklah generasi sekarang ini menurut jalan yang patut baginya. Firman Tuhan bagian yang terindah. Untuk apa saudara? Sebagai bekal untuk kita melayani Tuhan. Jadi janganlah berhenti untuk bergumul menyenangkan hati Tuhan dengan hidup sesuai firman-Nya. Janganlah berhenti untuk belajar.
Janganlah berhenti untuk melayani Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau mengingatkan dan menyadarkan kami melalui firman-Mu hari ini. Karena generasi yang sekarang di mana Tuhan tempatkan kami melayani, baik itu di gereja, di sekolah-sekolah Kristen, dimanapun yang Tuhan percayakan, secara manusia sangat berat ya Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau sudah memberikan kuasa kepada setiap kami, hikmat, kekuatan kepada setiap kami, untuk kami bisa melayani Tuhan di dalam generasi yang seperti ini. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu yang sudah disampaikan menjadi bagian yang indah, khususnya bagi para wisudawan dan wisudawati, dan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.